Hikmah ke-64. Man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Man lam yashkurin ni'am, siapa-siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, faqad maka sungguh ta'arrada, orang tadi betul-betul menghadapkan nikmat itu li zawaliha, untuk hilang. Wa man syakaraha, siapa orang yang mensyukuri nikmat, faqad qayyadaha biiqaliha, maka dia telah mengikat nikmat-nikmat tadi dengan tali, yakni tidak akan hilang. Yakni anna syukran ni'am mujibun li baqaiha wa ziyadati minha. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Wa kufranaha wa adama syukriha mujibun li zawaliha. Mensyukuri nikmat itu menyebabkan dengan pasti nikmat tadi akan kekal, bahkan bertambah. Firman Allah, apabila kalian bersyukur, pasti aku Allah akan menambah kepada kalian. Dan mengingkari nikmat dan tidak mensyukuri nikmat pasti menyebabkan hilangnya nikmat tadi. Yakni syukur itu ada dua. Ada syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada syukur kepada wasitatun ni'am. Wasitah ni'am dibagi dua. Ada pusat dari semua wasitah ni'am, yakni An-Nabi SAW. Yang kedua, perantara yang lain, usata. Ini dua-duanya ini penting dikerjakan, terutama untuk urusan thariqah. Ini penting dipahami. Masalahnya kalau orang syukur ni'amnya tidak lengkap dari dua itu, waliyadzubillah, tarakki di thariqah akan jangankan naik, malah bisa hilang. Wa qad qila lil Junayd, ay al-Imam al-Junayd, wa huwa ibnu 7 sinin, ya ghulam ma syukur? Faqala alla yu'sa Allah bi ni'amih. Imam Junayd pernah ditanya apa yang dinamakan syukur, beliau bilang, jangan Allah subhanahu wa ta'ala dipakai maksiat dengan nikmat-nikmatnya. Yakni jangan sekali-kali Anda bermaksiat memakai nikmat-nikmat Allah. Jadi gini, kalau syukur kepada Allah Ta'ala sudah sering dibahas ya, mafhum. Ada hadis qudsi atau kama qala lam yashkurni man lam yashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi. Tidak sah syukur seorang hamba kepadaku kalau dia tidak bersyukur kepada orang yang nikmat itu aku berikan lewat orang tersebut. Nah, oleh ulama ini dibagi dua wasitah ini. Satu al-wasitatul azam Nabi SAW, yakni tidak ada satu nikmat apapun zahir atau batin illa bi wasitati Rasulullah SAW. Maka siapa-siapa yang tidak bersyukur kepada Rasulullah SAW tidak akan diterima syukurnya oleh Allah. Wasitah yang kedua, khulafa'u Rasulillah, yakni al-masyayikh, yakni
para mursyid, para syuyukh, al-arifun. Siapa-siapa yang tidak berterima kasih kepada para masyayikh, maka dia tidak diterima syukurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mathalan, satu orang salaka ilallah thumma wasala. Dia sampai kepada Allah taala, wa ba'da ma wasal, dia sudah cukup. Saya sudah serba Allah. Pengen apa tinggal minta kepada Allah. Pikirannya hanya ke Allah saja, hilang sudah. An-Nabi wal'iyadzubillah, ini keliru ini ya. Wal'iyadzubillah. An-Nabi SAW hilang, guru-guru hilang. Itu dijamin bakal lenyap itu. Sudah gak kira bertahan futuhnya itu. Sebab dia bertentangan dengan sunnatullah. Lam yashkurni man lam yashkur man ajraitu ni'mata ala yadih. Bertentangan dengan aturan Allah. Gak bisa. Makanya orang tidak boleh melepas Rasulullah SAW, melepas para guru, melepas para masyayikh dengan menyangka bahwa dia telah sampai kepada Allah Ta'ala. Dia tinggalkan guru-gurunya, dia tinggalkan nabinya. Itu akhta'at tariq. Meskipun sekilas seperti benar. Sekilas, makanya kilasan itu tidak selalu benar, malah banyak keliru. Banyak yang keliru. Itu perlu dipegang bagi orang-orang yang serius ingin suluk tariqah, ingin suluk untuk mencari wusul, bahwa al-wusata tidak boleh dilepas. Asyuyuh tidak boleh dilupakan. Apalagi al-wasitatul azam, wasitah yang paling agung, al-wasitatul azma, Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah aturan Allah sendiri. Ya. Jadi jangan pakai teori akal begini. Lo katanya semua la ta'thira. Al-mu'athir huwa Allah. Yang menciptakan ilmu Allah, yang menciptakan futuh Allah, yang menciptakan wusul Allah, yang membersihkan hati Allah. Cukup kita syukur kepada Allah saja. Ini kan seperti benar ini teori ini. Asy-syekh la yu'athir, an-nabi la yu'athir. Seperti benar. Tapi gak bisa keliru. Yang menyatakan ini keliru siapa? Allah sendiri. Allah sudah membuat aturan bahwa al-wasitah tidak boleh dilepas. Ka'abika wa ummika. Bapak kita, ibu kita, itu wasitah kita wujud di alam dunia. Bahkan al-ab wal madrasah yang pertama. Terutama ibu bagi seorang anak. Itu nggak bisa. Kita lepaskan al-abu wal ummu yang tidak terima Allah. Loh, katanya yang menciptakan saya Allah. Kelahiran itu hanya sabab, tidak ada taksir. Iya, tapi Allah sendiri membuat aturan bahwa wasitah al-ab wal tidak boleh dilepas dunyan wa ukhra. Tolong dipahami, syukur itu na'am, hakikatus syukur ke Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala sendiri yang memerintahkan kita an-nashkur ilal ab wal wal syekh, dan syukur yang paling tinggi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tolong diperhatikan lagi, ada bahaya yang saya baca di kitab-kitab, di riwayat-riwayat para masyayikh, terutama nasihat-nasihat penting dari guru-guru saya, ada salaf di situ. Itu yang serem itu. Begitu orang su'ul adab, hanya bersyukur kepada Allah Ta'ala, dengan congkaknya dia tidak mau bersyukur kepada Rasulullah SAW, kepada syuyuh, kepada ab, kepada bahayanya sulit. Nggak pakai 2 detik itu, dicabut.
diambil oleh Allah Ta'ala. Kalau dia futuhnya diambil, kalau dia usulnya diambil, kalau dia keramatnya diambil. Nggak pakai nanti itu. Akan muncul azab langsung yang namanya salb, dicabut oleh Allah Ta'ala. Salah siapa? Salah dia sendiri, sebab dia melanggar aturan. Lam yashkurni man lam yashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ada itu, sudah pernah saya ceritakan juga itu di Taklim Wali Songo dulu, sebab saya sering terkenang-kenang riwayat ini. Itu na'udzubillah, ahad talamidh al-Imam al-Habr al-Kutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih yang su'ul adab kepada beliau, yaitu tadi tidak mengamalkan ihtiram, tidak mengamalkan syukur kepada guru, sampai dia sara mahruman wa masluban. Tidak bisa saya sebut namanya dan kotanya, kejadiannya bagaimana. Alhasil ini murid lahu ilm wa lahu kadza wa kadza, akhirnya hurima wa suliba bisabab dia tidak bersyukur kepada Imam Al-Habr dan tidak ihtiram kepada beliau, sampai jadi syair itu kan, syairnya Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Ketika sampai kepada beliau riwayat kejadian ini, ishkal fi syair hadha itu, la illam yaqumu kulluhum bihtiramihi sayalqawna jahlan min jahulin wa khatbahu. Sampai almarhum al-allamah al-ustadz Muhammad Ba'bud wa ba'du ashabih min talamidh al-Imam Al-Habr al-Kutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih mendatangi orang tadi dan menasihatinya untuk meminta maaf kepada al-Imam Al-Habr al-Habib Abdul Qadir. Walakin jarad sunnatullah wa qudratullah, sudah seperti itu kejadiannya. Hanya kita yang dapat riwayat ini supaya mengambil ibrah, mengambil i'tibar. Jangan sekali-kali berani su'ul adab dan tidak berterima kasih kepada orang tua kita, baik laki, wanita, pada syuyukh, masyayikh kita, wa rijalus silsilah, terutama kepada baginda Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena su'ul adab dan tidak ada syukur kepada beliau-beliau itu, salapnya enggak pakai 2 detik, langsung itu. Na'udzubillah, nasallallahu salamah wal afiyah. Allah yahfadhni wa dhurriyyati wa talamidhi wa man sami'a hadzal kalam min su'il adab bil abawain wa su'il adab wa adami syukur bil masyayikh wa su'il adab wa adami syukur bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa su'il adab wa adami syukur billah. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.